Oke guys, sekarang kita lanjut soal nomor 11. Pada tanggal 20 Maret ini 1602 ini ya. 1602 VOC memberi hak-hak khusus pada 17 direktur. Kecuali 17 direktur Hidden Seventh ini ya, kecuali. Nah, yang perlu kita ketahui adalah hak-hak khusus pada 17 direktur ini sering disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy ini hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Nah, hak oktroy itu apa saja? Nah, ini yang harus kita pahami. Hak oktroy itu meliputi hak melakukan monopoli. Hak oktroy monopoli rempah-rempah. Oke, yang pertama. Kemudian memiliki angkatan perang. Kemudian hak memerintah wilayah. Hak memerintah wilayah yang diduduki. Ini. Kemudian mencetak uang. Kemudian hak melakukan perjanjian dengan penguasa lokal. Nih. Kemudian membantu keuangan. Membantu keuangan Belanda. Nah, ini hak oktroy ini, hak oktroy. Nah, kecuali mana? Nih, yang mana ini? Nah, berarti yang C, bekerja sama dengan Portugis dan Inggris. Sebisa mungkin VOC itu menyaingi kedua persekutuan dagang, baik Portugis maupun Inggris. Jadi yang salah adalah yang C, maka kecuali C. Itu nomor 11 ya guys. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 12. Seorang pemimpin armada pelayaran Inggris yang berhasil mendirikan kantor dagang di Pelabuhan Banten yang pertama kali adalah, nah, ini ada Sir Henry Middleton. Ini L ini ya, Middleton. Kemudian Jenderal Lord Minto. C. Thomas Stamford. Ini Stamford, IA-nya nggak ada. Raffles. D. Sir James Lancaster. Lancaster. Dan E. Ratu Elizabeth. Yang tidak mungkin Ratu Elizabeth ini jelas. Pertama, Lord Minto ini Gubernur Jenderal EC di India juga. Raffles ini lebih berikutnya 1800-an berapa. Nah, antara Middleton dengan Lancaster ini yang mana? Kalau Sir Henry Middleton ini lebih ke Ternate dan Tidore. Nah, maka kemungkinan besar adalah Sir James Lancaster ini. Dia juga sering menjadi pejabat di EIC, tapi dialah yang sampai ke Banten ini. Jadi nomor 12 jawabnya D, Sir James Lancaster. Oke, nomor berikutnya. Tahun 1811, Gubernur Lord Minto, pimpinan EIC di India, telah mengangkat Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Benar apa salah? Betul. 1811 ini Belanda kalah dari Inggris, maka dilaksanakan kapitulasi Tuntang yang sekaligus mengakhiri kekuasaan Gubernur Jenderal Jansen. Nah, kapitulasi Tuntang ini sehingga 1816 ini Inggris berkuasa. Nah, dengan pimpinannya adalah Thomas Stamford Raffles ini. Jadi pernyataannya benar. Sebab Belanda telah kalah dalam peperangan dengan Inggris di wilayah yang dikuasai Belanda. Betul, yaitu ketika Belanda dikuasai oleh Jansen. Nah, jadi jawabnya A. Jansen itu pengganti Daendels, guys. Kita lanjut nomor berikutnya. Mudah-mudahan nomor 14. Perluasan wilayah kolonial Portugis di Jawa telah menyebabkan hancurnya tatanan kerajaan Hindu di Indonesia. Sebenarnya ini bukan tatanan kerajaan Hindu guys, tapi kerajaan Islam. Nah, kita tahu 1511 itu Portugis sampai di Malaka sebelum ke Jawa itu sudah wilayah Islam. Jadi pernyataannya salah, tatanan Islam. Sebab kegagalan Portugis masuk ke Sumatera karena masih kuatnya kerajaan Aceh yang didominasi perdagangan lada. Betul, karena waktu itu Aceh sangat kuat.
Bahkan pedagang-pedagang Muslim yang semula ramai di Malaka itu menghindari Portugis, justru mengalihkannya ke Aceh. Jadi kalau ini salah, ini benar. Maka jawabnya adalah D, nomor 14, guys. Lanjut, guys. Nomor 15. Nah, hal-hal berikut dengan munculnya yang terkait dengan munculnya imperialisme Eropa pada abad 19 adalah imperialisme Eropa abad 19. Ini beras imperialisme modern ya guys, setelah revolusi industri. Nah, ini pasti imperialisme modern. Nah, ini jelas nomor 2 ini benar karena industrialisasi di Eropa. Nah, kemudian apa? Absolutisme di Eropa. Absolutisme Eropa itu kemudian muncul terutama runtuh setelah revolusi Perancis. Nah, kemungkinan 4 ini salah. Nah, yang kira yang benar mana? Kapitalisme Eropa ini muncul setelah revolusi industri. Ini benar, berkaitan. Kalau 3 benar, 1 otomatis benar. Jadi jawabnya adalah A, 1, 2, 3. Gitu ya guys ya. Nasionalisme Eropa itu sebenarnya muncul juga karena untuk menghindari dari kekuasaan Perancis yang menguasai Eropa juga. Ini nanti juga berkaitan dengan imperialisme Eropa karena mereka juga daerah-daerah yang dikuasai oleh Perancis ini juga meluaskan wilayah ke daerah timur juga. Jadi nomor 1 ini benar. Jadi hal yang terkait dengan munculnya imperialisme Eropa abad 19 adalah 1. Nasionalisme Eropa, 2. Industrialisasi dan mekanisasi Eropa, 3. Kapitalisme dan borjuisme. Borjuisme ini ya, borjuis di Eropa. Ini kurang O, ini borjuisme Eropa. Jadi jawabnya A. Gitu ya guys ya. Oke guys, sekarang kita lanjut soal nomor 16. Politik etis yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam praktiknya digunakan untuk kepentingan A. Pemerintah kolonial dan swasta, B. Rakyat Indonesia sebagai balas budi, raja-raja dan golongan bangsawan, tadi C ya, D. Golongan petani yang menderita akibat tanam paksa, E. Golongan liberal di negeri Belanda. Oke, politik etis. Politik etis ini mulai dilaksanakan oleh Belanda tahun 1900-an, awal abad 20 sampai Jepang datang. Politik ini diperkenalkan oleh Van den Vander dengan irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, politik ini oleh Van den Vander ini merupakan politik balas budi ya. Nah, awalnya balas budi. Menurut Van den Vander ini sebagai bentuk balas budi dari pemerintah kolonial kepada rakyat yang telah memberikan sumber daya alamnya kepada penjajah. Namun dalam prakteknya politik ini dimanfaatkan oleh siapa? Oleh pemerintah kolonial dan swasta. Terutama dalam hal apa? Pemerintah kolonial ini dengan edukasi mendapatkan tenaga terdidik yang murah. Perusahaan swasta begitu juga. Irigasi pun perkebunan juga memanfaatkan irigasi ini yang seharusnya untuk rakyat tapi diambil alih oleh perkebunan. Jadi pada prinsipnya politik etis ini sangat menguntungkan pemerintah kolonial dan swasta. Maka sekali lagi saya katakan, penjajahan dalam bentuk apapun yang namanya penjajahan akan merugikan rakyat yang dijajah. Gitu ya guys. Jadi nomor 16 jawabnya A. Ini. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 17. Sistem tanam paksa yang menguras kekayaan Indonesia diperkenalkan oleh A. Van den Bos, B. Van der Capellen, C. Dubus de Gisignis, D. Daendels, E. Whiskas. Nah, pembahasan ini sederhana dan singkat saja ya. Kalian semuanya sudah tahu bahwa kultur stelsel atau tanam paksa
ini dilaksanakan 1830 sampai 1870 untuk mengisi kekosongan kas pemerintah kolonial ya. Nah, sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh siapa? Oleh Van den Bosch. Ini ya, sudah sering dibahas ini ya. Van den Bosch. Oke, lanjut ya guys, nomor berikutnya. Nomor berikutnya nomor 18. Nah ini ekspedisi VOC pada abad ke-17 dimaksud untuk menghancurkan tanaman cengkeh liar di Maluku disebut. Nah di Maluku ini VOC, ya kita tahu VOC ini berdiri 1602, bubar 1799. Nah ada beberapa hal yang dilaksanakan VOC di Maluku. Yang pertama adalah ekstirpasi. Nah, yang kedua adalah pelayaran hongi atau hongi tochten ini. Hongi tochten ini C ini ya. Nah, ekstirpasi ini tujuannya untuk menjaga kestabilan harga cengkeh. Kalau ada tanaman cengkeh rakyat yang berlebih, maka dihancurkan. Kalau hongi tochten atau pelayaran hongi ini kan monopoli pelayaran, pengangkutan perdagangan rempah-rempah. Maksudnya apa? Kalau ada kapal lain selain kapal-kapal VOC yang mengangkut rempah-rempah, maka akan dihancurkan juga oleh orang-orang VOC atau oleh VOC. Jadi ekspedisi yang menghancurkan tanaman cengkeh karena mengangkut selain kapal VOC adalah hongi atau pelayaran hongi atau hongi tochten ini. Kemudian hal lain yang dilaksanakan VOC selain ini, kalau secara umum ada Verplichte laborantis ini penyerahan wajib. Ada juga Kontingentenstelsel. Ini pajak dalam bentuk barang atau hasil bumi. Tapi soal ini ekspedisi yang berkaitan dengan penghancuran tanaman cengkeh karena pengangkutan adalah pelayaran hongi. Nomor 18. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 19. Politik etis dan politik liberal yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak menguntungkan pemodal Eropa. Sebab dengan politik etis diharapkan komoditas-komoditas perdagangan dapat dipromosikan ke negara-negara barat. Ini komoditas ya. Oh ya ini ya. Nah, pernyataan dulu. Politik etis dan politik liberal tidak menguntungkan pemodal Eropa. Benar atau salah ini? Kalau tidak menguntungkan, politik itu tidak dijalankan. Politik etis itu 1800 sampai Jepang datang 942. Kalau liberal itu sebelumnya 1870 sampai 1900. Kalau ini tidak menguntungkan baik liberal maupun etis, ini tidak akan dijalankan oleh pemerintah kolonial ini. Jadi pernyataannya salah. Kemudian dengan politik etis, komoditas-komoditas perdagangan dapat dipromosikan ke negara-negara barat. Yang memproduksikan ini bukan etis. Ini bukan etis. Tapi lebih ke sistem tanam paksa dan liberal. Jadi ini juga salah. Kalau politik etis cenderung balas jasa kepada pemerintah, dari pemerintah kolonial kepada rakyat. Tapi kalau yang memperkenalkan komoditas perdagangan adalah sistem tanam paksa dan sistem liberal ini juga salah. Jadi jawabnya adalah gitu ya. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Agama Nasrani masuk ke Indonesia disebarkan oleh satu misionaris Dewan Gereja Sending atau Musafir. Nah, Nasrani ya. Nasrani ini boleh dikatakan ada dua, yaitu Katolik, Kristen Katolik, dan Protestan. Nah, kalau Katolik ini disebarkan di Indonesia pertama kali oleh orang-orang Portugis.
Sedangkan Protestan secara umum di Indonesia diperkenalkan oleh orang Belanda. Kita tahu di Maluku ada Franciscus Xaverius itu, FEG Franciscus Xaverius. Nah, Protestan itu orang-orang Belanda yang menyebarkan. Nah, mereka ke Indonesia, ada beberapa misionaris yang datang menyebarkan agama Nasrani tersebut, baik oleh Katolik maupun Protestan. Dan nomor satu ini benar, misionaris. Kemudian terutama untuk orang-orang Protestan banyak para sending ini. Kalau Dewan Gereja secara resmi umum jarang. Jadi jamnya 1 dan 3. Kalau musafir jelas ini muslim ya, tidak ya. Nah, jamnya 1 dan 3 B. Nomor 20. Jadi penyebaran agama Nasrani baik Katolik maupun Protestan ke Indonesia adalah kaum misionaris dan sending ini. 1 dan 3 gitu ya guys ya.